Saya dengan saudara-saudara itu, saya itu hanya dipasrai, suruh ngawasi bagaimana baiknya pembangunan masjid ini. Memang kita bangun begini, kalau nanti tidak kita openi, ya kan repot juga kalau mungkin diserahkan begitu aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya diberi kesempatan untuk mendesain daripada Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini. Kebetulan saya alumni dari Arsitektur ITS Angkatan 97 dari Surabaya. Diberi kesempatan oleh Panitia Pembangunan Masjid Al-Fatah dan keluarga Haji Abbas Sutrimo untuk mendesain daripada Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini. Pembangunan masjid ini awalnya puasa 2 tahun yang lalu rencana, tapi terus sampai sekarang ya sudah hampir puasa lagi, ini hampir 2 tahun masih selesai yang induknya, karena ada penambahan yang sebelah utara ini untuk pendidikan anak-anak nanti, jadi mundur mestinya dalam target itu 1,5 tahun. Saya tidak ada rencana yang seperti ini. Istilahnya saya tuh melihat ini Masjid Putih ini kan kecil, jamaahnya itu banyak orang tua-tua. Terus saya tuh tertarik membangun di sini. Awalnya hanya itu aja, tapi saya rencana bangun ini bagaimana, saya enggak punya. Terus saya cari konsultan dari Mas Ragang itu tadi, saya suruh konsepkan. Terus saya juga ditanai dananya berapa, waduh dananya ya ini dari umat ini nanti, gitu loh. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya sudah berwujud begini ini. Ini kan ya fasilitasnya kita atur seperti hotel bintang 5 lah istilahnya. Jadi kan kita selalu harus bersih, semua kita melayani tamu-tamu Allah di sini. Konsep dasar daripada masjid ini adalah orang sujud. Jadi kenapa saya ambil orang sujud? Berdasar daripada nama kota Tulungagung sendiri yang berarti tulung itu adalah minta tolong, agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan rasa syukur kita adalah dengan bersujud kepada Allah. Jadi bentuk dasarnya adalah orang sujud, bisa diartikan adalah orang yang sholat.
Nah, memang sekilas bentuk masjid ini dari dalam mirip dengan Masjid Namira di Lamongan karena kebetulan saya juga mendesain masjid di sana. Ada kesamaan lah, secara karakternya itu hampir sama. Jadi bangunan utama adalah masjid tempat ibadah, yang di lantai bawahnya ada ruang parkir basement. Kemudian di kanan kiri ini ada bintang-bintang. Jadi nanti kalau siang hari cahaya daripada matahari masuk ke dalam. Kalau malam hari cahaya lampu di dalam bisa memancar keluar. Jadi memang kita sengaja untuk menampilkan bintang-bintangnya ini. Kemudian yang bangunan kedua adalah menara dengan ketinggian 50 meter. Di sana ada lafal Allah. Jadi memang kita tempatkan lafal Allah di 4 sisinya yang menunjukkan bahwa kita bersujud hanya kepada Allah dan Allah adalah yang paling atas, yang paling utama dan paling agung di sini. Desain interiornya adalah open space. Di sini tidak ada pembatas yang terhalangi oleh kolom. Lafal Allah di tengah, kemudian dikelilingi ya 99 Asmaul Husna. Kemudian kaca-kaca, jadi adanya kesatuan antara ruang di dalam dan ruang di luar. Jadi jamaah yang ada di dalam itu bisa melihat secara langsung imam atau khotib yang sedang khotbah. Kita mendesain dan mengatur suasana di dalam masjid ini seakan-akan kita ini beribadah di tanah suci. Kita kembali nanti insya Allah ada aroma-aroma yang kita berikan dari parfum dan yang dari kayu gaharu yang dibakar. Kemudian kita sholat menghadapnya adalah menghadap ke kiswah. Jadi kita lebih merasakan lagi suasana-suasana apabila kita beribadah di tanah suci. Dan semoga dengan adanya Masjid Al-Fatah di Tulungagung ini bisa memberikan suatu kebaikan secara bersama-sama kepada umat, memberikan suatu keistimewaan terutama bagi Kota Tulungagung dan masyarakatnya, memberikan sesuatu yang dampak yang positif dan mempersatukan umat Islam di Tulungagung ini pada khususnya. Ya, harapan kita ya, kita hanya ibadah memakmurkan masjid biar tetap masjid ini rame, itu harapan kita. Jadi bukan hanya bangun bagus, enggak. Kita mengharapkan menjadi makmur, jamaahnya banyak terus. Masjid ini memang kita konsep begini nih, ini kebanyakan kan masjid itu kan pakai menara, pakai kubah, ini enggak, ini masjid sujud. Orang itu kalau sudah yang terakhir apapun, raja pun, presiden pun, kalau sudah sujud ya udahlah, kita harus bersujud kepada yang kuasa, kepada Allah. Pesan saya kepada saudara-saudara ini masjid ini bukan milik pribadi dan bukan untuk partai, bukan untuk satu golongan. Siapapun yang orang Muslim mau sholat di sini, silahkan, semua kita persilahkan, diperbolehkan mau masuk ke sini. Kita menyatukan umat, jangan terpecah-pecah. Tapi di sini ada koridornya, itu ada aturannya sendiri. Jadi enggak semaunya sendiri, ada aturannya. Silahkan semua orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, silahkan masuk ke sini.
pertama. Wa innal masajida lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya nanyanya harus sama Allah. Kalau lillah punya Allah, semua itu kan harus ditanggalkan. Bayangkan ya, yang membangun masjid ini, Masya Allah kita doakan semoga Allah berikan ganti dengan dibangunkan istana di surga. Karena itu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keikhlasan beliau maka kata Nabi, Allah akan membangunkan untuknya umum di surga. Siapa yang boleh memakmurkan masjid Allah? Innama ya'muru. Jadi kata takmir masjid itu, oh itu istilah yang langsung diambil dari Quran. Jadi jangan, ini nggak sembarang takmir masjid. Itu aktivitas yang langsung Quran punya istilah. Innama ya'muru masajid Allah, masjid-masjid Allah itu man amana billah. Jadi dia harus punya kriteria yang memakmurkan masjid Allah, apalagi pengurus takmir masjidnya. Siapapun yang datang memakmurkan masjid Allah, apalagi pengurusnya yang dipilih, kriterianya langsung disebut dalam Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan, pekerjaan-pekerjaan lain kriterianya tidak disebut dalam Quran. Coba sebutin dari jenis pekerjaan apapun. Ada disebutkan kriteria, harus memilihnya, harus begini kan? Tapi memakmurkan masjid Allah penting turun tangan karena rumah ini tidak ada yang punya kecuali Allah SWT. Maka harus mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholatnya, mereka yang mengeluarkan zakatnya dan tidak takut kecuali Allah. Kenapa ada muncul kalimat mestinya yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah? Maka ada apa? Pengurus masjid diapain? Kok ditakut-takuti gitu? Ayat memberikan isyarat penting bahwa yang memakmurkan masjid itu mesti orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Gak ada rasa takut kecuali pada Allah. Baik, jadi pesan yang kedua adalah ini masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya cukupkan nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.